Nama saya Asifa Dilia Prabawani, NIM 642222239. Saya di sini akan memberikan tutorial cara menganalisa matkul riset operasional menggunakan metode NWC, FARM, LC, dan Stepping Stone. Metode NWC atau bisa disebut Northwest Corner sesuai dengan namanya, yaitu sudut barat laut atau sudut kiri atas. Metode ini digunakan dengan asumsi permintaan yang di kiri atas itu yang harus pertama dipenuhi. Berikut saya memiliki contoh tabel transportasi di mana PT ini memiliki 3 pabrik, yaitu pabrik S, pabrik M, dan pabrik W. Pabrik S ini mampu mensuplai sebanyak 90, pabrik M 60, dan pabrik W 50. PT tersebut memiliki 3 gudang di kota yang berbeda, yaitu A, B, dan K, di mana gudang A mampu menampung sebanyak 50, gudang di gudang B mampu menampung 110, dan gudang K menampung 40. Kemudian kita bisa lihat juga yang di dalam kotak ini merupakan biaya transportasi antar lokasi. Misalnya dari pabrik S menuju gudang A membutuhkan biaya sebesar 20 juta. Kemudian pabrik M menuju ke pabrik K membutuhkan biaya sebesar 10 juta. Begitupun juga seterusnya. Dan terakhir kita harus pastikan dahulu antara ketersediaan atau supply dan permintaan atau demand apakah sama nilainya. 90 tambah 60 190 tambah 60 200, 50 110 tambah 40 200. Berarti kondisi yang kita hadapi saat ini adalah di mana supply dan demand memiliki nilai yang sama. Di sini kita mulai dari sudut kiri atas. Pabrik S melayani gudang A. Gudang A ini memiliki permintaan sebanyak 50, sementara pabrik S memiliki supply sebanyak 90. Kita cari nilai terkecilnya. Berarti kita masuk sini 50, berarti di sini memiliki sisa sebanyak 40, maka akan dialokasikan ke gudang berikutnya, yaitu ke gudang B. Di mana gudang B memiliki permintaan sebanyak 110, pabrik S memiliki suplai sisa sebanyak 40. Jadi kita habiskan dulu suplai yang di pabrik S. Di sini kita kasih 40, kemudian permintaannya berkurang. Dikurangin 40. Karena pabrik S sudah habis, maka tidak bisa melayani gudang berikutnya. Jadi kita bisa skip untuk gudang A. Lalu kita bisa lihat sisa dari gudang B 70, sementara suplai dari gudang M 60. Kita masukkan 60, berarti untuk suplai pabrik M habis, sementara 70 ini kita kurangin dengan 60. Nah, permintaannya belum terpenuhi, sisanya 10. Kita tandai lagi. Kita pindah ke supply dari pabrik W. Sekarang masih kurang 10. Kita kasih 10. Berarti sini habis. 20 sini. Berarti dikurangi 10. Nah, sisa dari pabrik W ini untuk memenuhi permintaan dari K sebanyak 40. Soal sudah ditentukan, sekarang kita coba hitung biaya transportasinya.
yang kita dapatkan dari hasil perkalian biaya transportasi antar lokasi dikalikan dengan jumlah barang, kita sudah dapatkan biaya transportasinya yaitu sebesar 3.260, atau bisa kita asumsikan sebesar 3,26 miliar. Lanjut untuk slide berikutnya, yaitu ada metode FAM. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu selisih baris, dan kemudian di bawahnya kita tulis selisih kolam. Jadi kita akan memilih dua nilai terkecil dari setiap baris. Kita akan pilih, kemudian hitung selisih baris. Misal garis pertama ini adalah 20, 5, dan 8. Dua nilai terkecil adalah 5 dan 8. Maka selisihnya adalah 8 kurangi 5. Sama dengan 3. Pada baris kedua, nilai selisihnya dari biaya terkecil berarti antara 15 dan 10. Berarti 15 kurangi 10 sama dengan 5. Lanjut untuk baris ketiga, dua nilai terkecil adalah 19 kurangi 10 sama dengan 9. Kemudian pada selisih kolom, kita lihat di sini dua nilai terkecil adalah 15 dan 20. Maka nilai selisihnya adalah 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Lanjut untuk kolom kedua, dua nilai terkecil adalah 10 kurangi 5 sama dengan 5. Lanjut untuk kolom ketiga, 10 kurangi 8 sama dengan 2. Sekarang di antara semua nilai, baik selisih baris dan selisih kolom, 5, 5, dan 2, mana yang terbesar? Yang terbesar adalah yang 9. Jadi yang 9 ini adalah yang terbesar. Maka kita akan pilih yang terbesar ini untuk menentukan baris. Barisnya berarti yang ketiga ini. Kemudian untuk menentukan shiftnya, kita akan pilih di antara tiga sel ini. Mana nilainya yang terkecil? Berarti yang 10. 10 ini yang akan kita pilih. Sel ini akan kita pilih, maka alokasi dari pabrik W ini, supply 50 ini akan diberikan kepada sel yang ini, gudang B. Karena kebetulan gudangnya ada 110, supply 50, maksudnya akan dialokasikan di sini. Kita lihat karena pabrik W kapasitasnya 50, berarti dialokasinya di gudang B saja. Untuk supply dari produk W sudah habis. Sisanya 60. Baik, jadi alokasi untuk baris ini sudah selesai, maka yang tersisa tinggal 6 lagi. Kita lakukan dengan cara yang sama. Sekarang tahapan yang kedua, kita akan menghitung selisih baris. Pada baris yang pertama ini, yang tersisa nilainya masih 3, 8 dan 5. 3. Kemudian untuk
Terus ini kedua 5. Kemudian pada kolom ini tinggal 20 dan 15. Kemudian di kolom yang kedua ini tinggal 5 dan 20. Berarti 20 kali 5 sama dengan 15. Maka di kolom ketiga 8 dan 10. Jadi sebenarnya tetap 2. Jadi kita punya nilai 5, 15, 2, 3, dan 5. Nilai paling besar adalah yang 15. Jadi kolom yang akan kita pilih di sini di antara nilai ini 5 dan 20, yang terkecil adalah yang 5. Maka alokasi dari pabrik S yang 90 ini akan dialokasikan kepada gudang B untuk sel yang di sini. Jadi sekarang kebutuhannya 60 akan dipenuhi oleh pabrik S, 90 banyak 60 dialokasikan di gudang B. Berarti ini sini habis, ini sisa 30. Sekarang kita lihat di sini karena sudah habis, berarti tidak ada lagi alokasi untuk sekarang. Berikutnya adalah untuk sel yang tersisa, ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini kita akan lakukan lagi perhitungan selisih baris. Kita hitung dulu selisih barisnya antara 20 dan 8. Berarti kita hitung selisihnya 20 kurangi 8 sama dengan 12. Kemudian 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kemudian yang kolom utama 20 kurangi 15 sama dengan 5. Untuk kolom yang kedua kita strip. Untuk kolom yang ketiga sama dengan sebelumnya, yaitu 2. Ya, antara nilai 12, 5 dan 2 nya adalah yang besar adalah 12. Jadi kita pilih sebagai garis yang akan kita lakukan ya. Sekarang selnya di antara 20 dan 8 ini yang terkecil adalah 8. Berarti kita ini prioritaskan. Jadi sisa yang 30 ini akan kita alokasikan ke gudang K. Kebutuhannya adalah 40. Karena di sini ada sisa 30, maka di sini akan kita tulis 30. Sini habis, ini sisa 40 kurangi 30, 10. Karena di sini sudah habis, 30 sudah habis, berarti tidak dialokasikan ke sini. Sekarang tahapan yang terakhir adalah kita melihat di antara 15 dan 10. Kita hitung lagi selisih garisnya. Untuk garis yang kedua adalah 15 dan 10, hasilnya 5. Sekarang kita ke kolom. Sudah tidak ada lagi nilai selisih. Maka kita akan pilih hanya satu pilihan, itu yaitu 5. Kita lihat di sini di antara 10 dan 15, nilai terkecilnya adalah 10. Berarti alokasi 60 ini kita akan alokasikan untuk gudang K. Dan kebutuhannya yang tersisa untuk gudang K adalah 10. Berarti yang kita alokasikan adalah 10. Otomatis sisanya 50. Sini 0, sisanya 50 akan kita alokasikan di sel terakhir. Dan ini sesuai dengan kebutuhan gudang A sebanyak 50. Maka habis. Sekarang kita akan menghitung biaya transportasinya. Biaya transportasi yang dihasilkan dari menggunakan metode ini. Jadi kita hitung di baris pertama dulu, 60 dikalikan dengan 5, ditambah dengan 30 dikali dengan 8, ditambah dengan baris kedua yaitu 50, dikalikan dengan 15, ditambah 10 kali 10, ditambah 50 kali 10 di baris ketiga, sama dengan 300, ditambah dengan 240, ditambah dengan 750, ditambah dengan 100, ditambah dengan 500, sama dengan 300 ditambah 240, 540, 640, 1140, maka menjadi 1890. Lalu untuk yang ketiga ada metode LC, yaitu less cost. Gudang dari pabrik W ke gudang B yaitu 90 kali 5 sama dengan 450. Pabrik H ke gudang A yaitu 20 kali 15 sama dengan 300. Lalu H ke C 40 kali 10 sama dengan 400. P ke A 30 kali 25 yaitu 750. Dan P ke B sama dengan 20 kali 10 yaitu 200. Jadi total biaya pengirimannya adalah 2100.
Lalu untuk metode keempat yaitu metode stepping stone. Stepping stone ini untuk SK sama dengan plus 8 kurangi 5 plus 10 kurangi 9 sama dengan min 6. MA plus 15 min 20 plus 5 min 20 sama dengan minus 20. MK plus 10 minus 20 plus 10 min 19 sama dengan min 19. WA plus 25 kurangi 10 plus 5 kurangi 20 sama dengan 0. Untuk biaya optimal hasil akhirnya yaitu 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 15 tambah 50 kali 10 sama dengan 300 plus 240 plus 100 plus 750 plus 500. Totalnya sama dengan 1890.